Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi ini untuk menjawab latihan ulangan bab 1, khususnya bagian yang C. Ada 4 bagian utama pada bunga. Yang pertama adalah putik, yang kedua adalah benang sari, yang ketiga adalah mahkota, dan yang keempat adalah kelopak bunga. Untuk yang pertama, putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Untuk yang kedua, benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari juga menghasilkan serbuk sari. Yang ketiga, mahkota. Mahkota dengan warnanya yang mencolok dapat menarik perhatian serangga. Yang keempat adalah kelopak. Kelopak itu berfungsi untuk melindungi kelopak bunga saat kuncup. Nah, di sini ada diagram proses perkembangbiakan generatif. Yang pertama ada organisme A atau hewan atau tumbuhan yang pertama, dan organisme B atau tumbuhan yang kedua. Yang satu betina dan yang satunya jantan. Nah, terjadilah fertilisasi. Fertilisasi ini disebut adalah pembuahan, ya. Pembuahan atau fertilisasi ini menghasilkan zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi organisme baru atau makhluk yang baru. Nah, sifat anak bervariasi, ya, gabungan dari kedua induknya. Nah, sekarang kita membahas tentang ayam. Ayam berkembang biak dengan cara generatif, yaitu bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Kalian masih ingat nggak ciri-ciri hewan yang bertelur? Ciri-ciri hewan yang bertelur itu yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki bulu, ya. Jadi bukan memiliki rambut tapi hanya memiliki bulu, ya. Berbeda antara rambut dengan bulu. Kalau ayam itu berbulu, bukan berambut. Nah, ini daur hidup ayam. Daur hidup ayam itu ternyata berasal dari induk ayam, ya. Induk ayam akan bertelur. Nah, telur di dalamnya ada embrio. Nah, embrio lama-kelamaan akan menetas dan akan keluar ayam yang masih kecil, ya. Ayam yang masih kecil akan menjadi anak ayam. Anak ayam nanti akan menjadi ayam dewasa dan nanti akhirnya akan bertelur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang orang utan. Orang utan itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Tubuh orang utan diselimuti oleh rambut yang tebal. Ingat, bukan bulu ya, tapi rambut. Orang utan termasuk ke dalam jenis kera yang besar. Nah, makanya kalau kera itu ekor pada orang utan itu tidak terlihat. Walaupun sebetulnya orang utan itu memiliki ekor, tapi ekornya mirip dengan manusia. Ekornya pendek, jadi tidak menjulang atau menjuntai ke bawah. Kalau yang ekornya panjang itu namanya monyet. Yang kelima, orang utan termasuk golongan omnivora, yaitu memakan hewan dan tumbuhan. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan seperti orang utan itu ada domba, ya, sapi, lumba-lumba, kelinci, kuda, dan masih banyak yang lainnya. Coba kalian bisa menganalisa sendiri. Nah, ini adalah diagram Venn persamaan dan perbedaan cara perkembangbiakan hewan, ya. Ovipar itu telur menetas di luar tubuh induknya. Kalau vivipar itu embrio tumbuh di dalam rahim induknya atau biasa disebut dengan hamil, ya. Nah, yang terus ovovivipar itu telur menetas di dalam tubuh induknya, ya. Setelah menetas di dalam tubuh induknya, nanti hewan kecil atau bayi yang kecil itu akan keluar lewat tubuh induknya. Demikian pembahasan dari materi IPA. Semoga bermanfaat.